Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Pokja XDG semuanya, di video kali ini saya akan mencoba memberikan video tutorial ya bagaimana teknis pengisian untuk data SDGs pada aplikasi SDGs berbasis Android ya. Yang pertama teman-teman buka dulu aplikasi SDGs yang sudah terinstall, yang sudah diinstal kemarin ya. Nah yang ini logonya sama tapi ada namanya ya, aplikasi SDGs. Kita klik. Setelah terbuka, tunggu beberapa saat ya, ini loading. Nah ini yang pertama kita lakukan survei desa. Siapkan datanya dulu ya, yang melalui questionnaire manual. Kalau melalui langsung mendata melalui aplikasi, dikhawatirkan tidak semua desa itu bagus sinyalnya, perangkatnya begitu ya. Jadi untuk antisipasi kegagalan, jadi kita gunakan manual terlebih dahulu melalui kuesioner yang sudah di print atau dicetak ya, dan itu sudah dibuat di masing-masing Pokja SDGs. Kemudian setelah didata bisa diinput oleh pembagian tim, misalkan oleh siapa yang untuk menginput khusus kepada di aplikasinya begitu ya. Ada beberapa orang atau sekian orang, nanti itu sistem itu, teknis itu tergantung pada ketua masing-masing Pokja SDGs ya. Oke, yang pertama ya teman-teman, misalkan ini datanya sudah siap. Untuk survei desa ini hanya satu kan per desa, berarti ini akan lebih mudah begitu ya. Survei RT berarti nanti sejumlah RT, survei keluarga sejumlah kakak, survei individu sejumlah penduduk gitu ya. Oke, kita klik survei desa yang pertama ya. Ini untuk teknis pengisian survei desa dulu, kita klik. Nah, ini sudah terbuka. Oke, sorry. Seperti ini teman-teman semuanya. Nah yang pertama langkahnya klik menu lokasi ya, seperti ini tadi, seperti ini, nampak seperti ini. Kemudian masukkan foto balai desa dengan format JPG dengan mengklik pada kotak kosong. Nah seperti ini ya, muncul seperti ini. Tinggal teman-teman cari, buka di album. Nah di album cari foto desa ya, karena ini hanya contoh saja jadi tidak ada ya. Oke, kemudian isi semua kolom-kolom yang kosong ini ya, kolom-kolom yang kosong. Kalau yang bertuliskan abu-abu ini kita isi sesuai dengan data di kuesioner manual. Nah namun khusus untuk ada yang tercetak tebal seperti untuk status pemerintahan ini, kalau diklik ini ada pilihan, jadi tinggal pilih salah satu yang sesuai dengan kondisi di desa masing-masing ya, di tim SDGs-nya masing-masing. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ke bawah juga sama ya. Pada prinsipnya seperti itu. Isi kolom-kolom yang kosong begitu ya. SK Bupati, Gubernur tentang peta dengan lengkap yang memuat nomor, tanggal, bulan dan tahun jika ada ini ya. Kemudian isi kolom-kolom yang kosong juga yang lainnya nih ke bawah kan masih banyak ya. Nah itu teman-teman. Nah untuk data apabila sudah terisi sesuai data yang ada begitu ya, kemudian teman-teman klik simpan, baru kita klik upload, simpan ya, kemudian klik upload yang ini ya. Kalau untuk baru ini untuk menambah, kalau untuk baru kan desanya satu per desa ya, jadi selanjutnya kita langsung setelah simpan ya upload kalau menurut saya ya, karena kecuali format yang lain nanti kalau untuk khusus entry survei desa ya berarti simpan langsung ke upload setelah semuanya ini terisi sesuai data yang ada. Kemudian yang berikutnya
Langkah kedua adalah tadi kan mengisi lokasi nih ya, tadi mengisi lokasi, karena ini ada 12 sub ya. Lupa saya tidak menyampaikan tadi di awal, ada 12 sub ini ya. Ada 12 sub, jadi ada pemerintahan, lokasi pemerintahan ya. Lokasi dulu pertama, kedua pemerintahan, ketiga musyawarah desa ya, kemudian yang keempat regulasi, kelima APB desa, ke-6 aset, 7 layanan, 8 kerjasama, 9 lembaga kemasyarakatan desa, 10 BUMDes ya. Kemudian berikutnya unit usaha BUMDes, infrastruktur. Nah, ini semuanya ada 12 ya. 12 sub menu atau sub entry ya. Kemudian lokasi kalau sudah selesai, simpan upload. Kemudian klik berikutnya adalah pemerintahan. Ini juga sama seperti tadi, bedanya ini misalkan kalau kepala desa ya, misalkan siapa diisi gitu ya, perempuan atau laki-laki, perempuan, ini contoh saja. Kemudian seperti itu teman-teman ya, klik menjabat sejak misalkan berapa gitu, klik simpan, kemudian setelah itu input yang berikutnya begitu ya, seperti itu ya teman-teman. Edit, hapus, ada menunya ya teman-teman, ada edit, ada hapus, ada upload. Kalau sudah selesai berarti upload kayak ini nih ya, upload. Tapi kalau sudah upload entah terkunci atau tidak, karena tidak akan saya coba-coba gini ya. Bisa edit, bisa hapus. Contoh saya hapus ya. Oke. Nah, berarti kosong lagi. Karena ini hanya saya memberikan tutorial aja ya. Tidak saya praktekkan dengan data yang sebenarnya. Nanti takut menjadi kacau ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang berikutnya musyawarah desa. Musyawarah desa bulan ke berapa ini ditulis dengan angka, kemudian agenda musyawarah seperti apa yang hadir ya, dokumen hasilnya ada atau tidak, ya atau tidak begitu ya. Kemudian unsur masyarakat yang hadir, perempuan, pengusaha, tokoh, ada ketik lainnya di sini kalau misalkan ada selain yang 4 ini, sesuai dengan data yang ada begitu ya. Kemudian klik simpan begitu ya teman-teman. Sama prinsipnya ya, setiap menu sub menunya. Regulasi sama seperti itu ya teman-teman. Regulasi, nah ini RPJM desa berlaku sampai tahun berapa, RKP desa ada atau tidak, kemudian peraturan yang mendukung, nah ini tinggal pilih ya. Kemudian jenis peraturan desa, peraturan kepala desa, SK kepala desa. Misalkan ya ini ya ada nomor dokumen, misal ini ya, ketik tahun. Ini contoh saja, misalkan simpan, kita cek, nah di bawah ada sepertinya belum diupload. Kalau sudah diupload berarti sudah tersimpan dan bisa dicek nanti di yang berlogo merah tadi ya teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Ini untuk yang regulasi, isi semua data untuk peraturan yang tersedia di list ya, seperti itu. Jadi pada prinsipnya semuanya sama ya cara penginputan. Kita hapus dulu ya yang ini, karena ini hanya latihan, belum data sebenarnya. Kemudian APB desa, ini anggaran berapa, ini datanya harus disiapkan dulu biar tidak lama ya. Kalau sudah komplit, enak, akan lebih cepat. Prinsipnya sama, setelah diinput simpan, kalau nambah lagi baru, kemudian baru upload. Aset desa, ada apa saja nih, BUMDes bersama, tanah desa, bangun, banyak nih ya.
tinggal dipilih saja, disesuaikan yang ada volumenya, unitnya tuh, atau hektar ini, karena kalau tanah mungkin nanti pilihannya ini untuk satuan hektar, volumenya nilai rupiah kalau harga pasaran ya, atau NJOP mungkin. Seperti itu, simpan, upload. Kemudian layanan juga sama teman-teman, setelah terisi semua simpan, upload. Kalau lebih nambah lagi berarti klik baru. Kerjasama juga sama, lembaga persyaratan sama, BUMDes, nih BUMDes banyak sekali, lumayan isiannya, wow, sampai pengurus-pengurusnya disiapkan tuh ya, disiapkan ya. Kita tinggal pindah karena kita kan pakai yang manual dulu. Unit usaha BUMDesnya sama nih, omset tuh berarti laporan keuangannya harus jadi ya teman-teman ya. Laporan keuangannya harus sudah siap, jangan sampai dikira-kira ya, nih malu lah kalau dikira-kira. Oke, kemudian infrastruktur dan lainnya ini juga banyak. Ini mungkin walaupun hanya satu satu file, katakanlah satu file beberapa halaman, ada 12 sub, tapi datanya lumayan memerlukan konsentrasi, waktu yang khusus begitu ya, untuk mendata supaya datanya itu benar-benar akurat gitu ya, objektif begitu ya, datanya sesuai dengan keadaan yang real yang sesungguhnya di desa. Teman-teman hampir lupa untuk di APBD ya, atau aset desa, atau di BUMDes itu kan ada nilai-nilai rupiah ya. Untuk pengetikan nilai rupiah itu tidak memakai titiknya, misalkan 100 juta jadi 100 tanpa titik, tanpa koma ya, tidak dipisahkan dengan itu ya, begitu teman-teman ya, supaya bisa tersimpan. Nah, itu mungkin teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau sharing dan lain-lain, tulis di komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.